Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita masuk ke pembelajaran yang ke-21 dan 22 dan 23 dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ad-darsani as-sani wal ishruna was-salis wal ishrun. Pelajaran yang ke-22 dan 23. Tema dua bab yang terakhir dari kitab Durusul Jilid yang pertama ini adalah tentang al-mamnu'u minas sarfi, yakni kata benda atau isim-isim yang dia itu tidak bisa ditanwin. Karena isim atau kata benda pada asalnya dalam bahasa Arab itu tanwin merupakan ciri suatu isim. Nah, di sana ada sebagian isim, tidak banyak, itu tidak bisa ditanwin. Nah, di bab ini akan dijelaskan jenis-jenisnya atau sebab kenapa isim itu tidak bisa ditanwin. Anwa'ul asma'il mamnu'ah. Atau sebelum itu al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu' minas sarfi ini istilahnya. Pengertiannya ismun lan yunawwan, yakni kata yang tidak ditanwin. Wa yujarru bil fathati niyabatan lil kasrah. Ia tidak ditanwin dan ketika dia dijarkan itu bukan menggunakan kasrah. Sebagaimana sudah kita pelajari bahwa setelah huruf jar atau setelah mudhaf maka mudhaf ilaihnya atau isim majrurnya itu berharakat akhir kasrah. Sedangkan isim yang tidak bertanwin ini tidak bisa di kasrah. Akan tetapi ketika dia majrur dia di fathah. Fathah ini menggantikan kasrah. Kemudian anwa'ul asma'il mamnu'ati minas sarf. Macam-macam kata-kata yang tidak ditanwin. Yang pertama al-alam al-mu'annas, yakni kata untuk mu'annas perempuan. Atau maksud kami nama perempuan. Contohnya Maryamu, Zainabu, Aisyatu, maka itu Jeddah. Jeddah. Nah, ini kata-kata atau isim-isim nama perempuan, baik itu perempuan manusia atau perempuan yang bukan manusia, benda-benda atau nama kota. Tapi nama ya, kalau benda, kalau bukan nama ya tidak, ya tetap ditanwin. Yang tidak ditanwin di sini adalah nama perempuan. Kemudian yang kedua, al-alam al-mu'annas fil lafzi. Ini nama perempuan tapi lafadznya saja secara lafadz. Maknahu muzakkar, tapi secara makna dia itu mudzakkar. Contohnya kata-kata yang diakhiri tak marbutah atau anting, kita istilahnya anting. Hamzah tuh ini ada tak marbutahnya, dia laki-laki Hamzah. Muawiyah tuh Muawiyah. Talha tuh Talha, ini laki-laki tapi lafadznya ada tak marbutahnya. Semuanya ini tidak ditanwin. Kemudian al-alam al-makhtum bi alifin wa nunin zaidatain, yakni nama yang diakhiri alif dan nun tambahan. Contohnya Usmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Ramadhanu. Berikutnya yang keempat, al-alam alladhi ala wasnil fi'li, yakni nama yaitu menyerupai kata kerja. Contohnya Ahmadu, Ahmad. Ini mirip dengan kata kerja Ahmadu, saya memuji. Kemudian Anwaru, Yazidu. Anwaru wajibnya af'alu, cuman maknanya kita kurang atau belum memahami dengan baik. Kemudian Yazidu ini maknanya Yazid, tapi ia mirip wazn fi'il atau kata kerja Yazidu bertambah. Kemudian yang kelima al-alam al-ajami, nama asing. Jadi bukan dari Arab maksudnya nama asing itu. Selain Arab, ajam. Contohnya Ibrahimu, Yaqubu, Williamu, Edwardu, Pakistanu, Barisu. Ini Paris, Pakistan. Edward, William, Yakub, Ibrahim, ini nama-nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Kemudian yang keenam, sifat allati ala wazni af'al. Sifat atau kata sifat, wazannya itu atau bentuk katanya itu af'alu. Perhatikan harokatnya af'alu. Ada fathah, sukun, fathah, kemudian dhammah, af'alu. Yang huruf kedua disukun. Contohnya abyadu, perhatikan harokatnya sama abyadu. Ahmaru, akhdaru. Nah, putih, merah, hijau ini adalah sifat warna ya. Nah, ketika ada kata sifat yang wazannya seperti ini maka dia tidak ditanwin. Kemudian yang ketujuh, as-sifah allati ala wazni fa'lanu. Kemudian berikutnya ada kata sifat yang berwazan fa'lanu. Perhatikan harokatnya lagi. Fa'lanu, fathah, sukun, kemudian fathah, alif, nun,
fa'lanu, kaslanu, jau'anu, atsyanu, ghadbanu. Kaslanu malas, jau'anu lapar, atsyanu haus, ghadbanu marah. Kemudian yang ke-8 al-ismul makhtumu bi alifin mamdudah, yakni kata yang diakhiri dengan alif mamdudah, yakni wazinnya af'ila'u. Perhatikan, af'ila'u fathah sukun kasrah fathah alif kemudian hamzah. Aghniya'u harokatnya sama, asdiqa'u, atibba'u, aqwiya'u, harokat akhirnya tidak ditanwin. Kemudian yang ke-9 al-ismul makhtum bi alifin mamdudah, isim makhtum, isim yang diakhiri dengan alif mamdudah. Ini sama dengan yang sebelumnya tadi, cuman beda wazn saja, beda bentuk katanya, bentuk harokatnya. Ala wazni fu'ala'u. Perhatikan, dhammah fathah, kemudian fathah, ada alif kemudian hamzah. Fuqara'u, setelah itu wuzara'u, zumala'u, ulama'u. Kalau yang sebelumnya tadi aghniya'u, ini orang-orang kaya, asdiqa'u, teman-teman, atibba'u, para dokter, aqwiya'u, orang-orang yang strong, kuat. Kemudian fuqara'u, orang-orang miskin, wuzara'u, ini para menteri, zumala'u, ini sama dengan asdiqa'u, ini teman-teman, ulama'u, yakni para ahli ilmu atau ulama. Kemudian yang ke-10 jenis atau bentuk isim yang tidak ditanwin, ini wazannya mafa'ilu. Al-ismul ladzi ala wazni mafa'il. Mafa'ilu contohnya masajidu, ma'ahidu, fanadiku, makatibu. Ini perhatikan, ini ada 4 huruf atau 5 huruf, ada tambahan alif. Nah, alif di sini terletak di tengah, wazannya mafa'ilu. Nah, kata-kata yang dengan wazan seperti ini, harokat akhirnya tidak ditanwin. Kemudian al-ismul ladzi ala wazni mafa'ilu, isim atau kata benda dalam wazan mafa'ilu. Hampir sama dengan sebelumnya, cuman di sini ada tambahan 1 huruf, yakni ya pada nomor huruf kedua sebelum terakhir. Mafa'ilu, contohnya manadilu, mafatihu, fanajinu, karosiyu. Karosiyu ini sebenarnya ada ya 2, yang satunya sukun, yang satunya tidak, tapi untuk ya yang bertemu, itu 2 yang bertemu dia disjidkan. Masajidu tadi yang atas tadi, masajidu ini masjid, ma'ahidu ma'ahad atau pondok, maksudnya pondok pesantren. Fanadiku ini hotel, makatibu ini meja. Kemudian manadilu ini jamak dari mindil, sapu tangan, mafatihu kunci. Kemudian fanajinu ini ada cangkir, karosiyu kursi. Nah, setelah kita mengetahui jenis dari kata-kata yang tidak ditanwin, kata-kata benda yang tidak ditanwin, karena ini menyelisih hukum asal kata benda yang harusnya dia ditanwin, maka ada hukum khusus padanya dan disendirikan pembahasannya. Al-mamnu' minas sarfi yujaru bil fathah. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwasanya kata yang tidak bertanwin dia majrur dengan fathah. Kalau yang pada asalnya dengan kasrah, dia menjadi berbeda dengan fathah. Contohnya, dhahabtu ila Zainaba, aku pergi menuju Zainab. Nah, setelah ila harus majrur. Dia di sini karena isim ghair munsharif tidak bertanwin, maka dia majrurnya dengan fathah, ila Zainaba. Aslinya kan ila masjidin, ilal masjidi. Tapi karena ini tidak bisa bertanwin, maka dia dengan fathah, Zainaba. Hadzal kitabu li Ahmada, milik Ahmad. Ini milik Ahmad. Ana min Pakistana, inna min Pakistana, Pakistana atau Pakistana. Saya dari Pakistan. Ammarun fi London, Ammar di London. Al-Ka'batu fi Makkah, Ka'bah di Makkah. Kemudian al-majruru naw'an, kata yang majrur itu 2 jenis. Itu majrurun biharfil jar, majrur karena huruf jar, kemasukan huruf jar, min, ila, ala, dan seterusnya. Kemudian sebagaimana contoh sebelumnya tadi, ila Zainaba li Ahmada min Pakistana fi London. Kemudian jenis yang kedua itu majrur bil idhofah, majrur karena kena idhofah, dia jadi mudhaf ilaih. Contohnya baitu Zainab jamilun, rumahnya Zainab itu indah. Hadza kitabu Ahmad, ini bukunya Ahmad. Indi khamsatu mafatih, saya punya 5 kunci. Ukhtu Marwan maridah, saudarinya Marwan dia sakit. Ini untuk contoh-contoh yang mudhaf ilaih atau idhofah, majrur karena idhofah.
Kemudian, seingat kami bahwasanya pembahasan mudhof ilaih sebelumnya juga pernah disinggung. Kemudian di sini dibahas lagi untuk memperjelas mungkin wallahu alam atau mungkin kami lupa. Kemudian ada baitu Zainab, ini ada mudhof ilaih baitu Zainab, rumahnya Zainab. Kitab Ahmad, bukunya Ahmad. Khamsatu mafatih, 5 kunci. Ukhtu Marwana, darinya Marwan. Semoga dipahami ya untuk susunan mudhof ilaih. Insyaallah dengan sering banyak membaca, kita akan bisa mengenali mudhof ilaih dengan baik. Kemudian berikutnya tambahan penjelasan sebagaimana kami jelaskan sebelumnya. Pada asalnya kata benda itu ditanwin ini sebagai ciri isim kata benda. Nah, kemudian ada kasus di mana dia majrur. Kalau isim yang bertanwin normalnya itu majrur dengan kasroh, dengan huruf atau harokat huruf terakhirnya kasroh. Contohnya ada li Muhammadin. Lihat kasrahnya jelas. Ya, dia kasrah karena dia bukan termasuk kata yang tidak boleh ditanwin. Kemudian yang haul atau hada, maksud kami contoh untuk yang tidak bertanwin. Contohnya Hamzah itu tidak bertanwin. Hada li Hamzah, ini miliknya Hamzah. Nah, dia majrur dan fathah karena dia termasuk isim yang baru munsharif, tidak ditanwin. Kemudian untuk contoh yang idhofah, Kitab Muhammadin, ini benar, bukunya Muhammad. Muhammad ini asal dari Arab, makanya dia ditanwin. Kemudian jika kita katakan Kitab Muhammad karena kita mengira Muhammad itu nama asing, maka kita salah, karena Muhammad itu nama Arab asli. Kemudian sehingga ketika seorang bilang Kitab Muhammad, ini salah, karena dia bukan isim yang baru munsharif. Kalau isim baru munsharif, baru dia harakat akhirnya bisa fathah. Contohnya yang benar Kitab Hamzah, bukunya Hamzah. Nah, ini baru benar terpilih dengan fathah karena dia tidak bertanwin, nama perempuan. Namun maknanya bukan perempuan karena ada tak mardah saja. Sedangkan salah jika kita katakan Kitab Hamzatin, bukunya Hamzah, enggak boleh. Kemudian untuk mengingatkan saja bahwa jenis isim-isim garam munsharif tadi bisa hafalkan atau paling enggak sering dibaca, insyaallah nanti melekat dengan pelan-pelan, sehingga di bawah atau di akhir pembahasan ini diberikan contoh-contoh kata yang salah penggunaan padahal dia isim garam munsharif tidak ditanwin. Kenapa di situ ditanwin? Contohnya Maryamun, ini salah. Hamzatun, Hamzah salah. Usman salah juga. Ahmadun, Ibrahimun, Abiyadun, Kaslanun, Agniyaun, Fuqara'un, Masajidun, Manadilun. Ini salah semua. Jadi hendaknya diperhatikan dengan baik-baik untuk jenis dari isim yang tidak menerima tanwin. Kami kira cukup sekian penjelasan kami tentang bab yang terakhir dari Risalah jilid yang pertama. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah yang Allah telah menolong kita untuk menyelesaikan jilid yang pertama ini. Semoga bermanfaat dan berkah atau membawa kebaikan untuk kita semuanya. Kemudian jika mungkin ada kesalahan kami dalam merekam maupun menjelaskan atau mungkin ada kata yang terluput dari kami mohon maaf. Tapi insyaallah apa yang dilakukan ini semoga berkah untuk semuanya dan Allah memberikan keikhlasan kepada kita dalam belajar menuntut ilmu, untuk mengharapkan wajahnya, bukan untuk niat-niat menyimpang yang lainnya. Dan harapan kami semoga bahasa Arab bisa tersebar luas di bumi ini, di negara Indonesia khususnya, dan menjadi bahasa yang favorit di beberapa tahun depannya insyaallah biidznillah ta'ala. Kami mengharapkan kritik dan masukan dari pendengar, baik itu berkaitan dengan rekaman ini khususnya, sehingga kami bisa memperbaikinya di lain kesempatan. Naktafi bihadza, kami cukupkan dengan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.